Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'aza zundahu, wa hajamal ahjaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradih. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di pagi yang berbahagia ini Allah masih menakdirkan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat sunat riaya Idul Adha, dilanjutkan dengan khutbah di mana ada di antara teman kita, tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, di mana pada Idul Adha tahun kemarin mereka masih bersama dengan kita, tapi pada Idul Adha tahun ini mereka sudah mendahului kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah masih mempercayakan usia kepada kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin sidang riaya Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semenjak terbenamnya matahari di ufuk sebelah barat pada tanggal 9 Zulhijjah, lantunan suara takbir, tahmid dan tahlil memenuhi relung angkasa raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari surau ke surau, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari desa ke desa, dari kota ke kota, bahkan dari negara ke negara. Malam itu serempak umat Islam melantunkan takbir, tahmid dan tahlil kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam satu tahun Allah memiliki hari 365 hari.
Dalam satu tahun Allah memiliki 365 malam. Dari semua itu Allah ciptakan satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Beribadah di malam itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dalam 365 hari Allah ciptakan satu hari yang istimewa, yaitu Yaumul Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, di mana bagi kita yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, apabila kita saum pada hari itu, yukaffiru sannatan ma qablahu wa ma ba'dahu, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Inilah istimewanya hari Arafah. Bukan hanya hari Arafah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin", tidak ada satu hari dalam kehidupan manusia, al-a'malu shalih, apabila manusia itu beramal salih, ahabbu indallah min hadhil yaum, amal itu lebih dicintai oleh Allah, lebih baik di hadapan Allah daripada 10 hari di bulan Zulhijjah. Wala jihadu fisabilillah ya Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah tidak akan mampu mengalahkan kehebatan 10 hari Zulhijjah itu ya Rasulullah. Wala jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah pun tidak akan mampu mengalahkan kebaikan amal yang kita lakukan di 10 hari pertama, termasuk di hari ini pada tanggal 10 Zulhijjah. Kecuali seorang laki-laki, kata Rasulullah, dia keluar dari rumahnya dengan hartanya dan dia tidak kembali ke rumahnya dengan hartanya dan jiwanya. Artinya yang mampu mengalahkan kebaikan amal di hari ini hanyalah berjihad di jalan Allah dan meninggal fi sabilillah. Inilah Yaumul Arafah. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari yang istimewa itu bukan hanya istimewa di hadapan Allah, tapi istimewa di hadapan seluruh hamba-hamba Allah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, di situ terjadi reuni akbar umat Islam, di mana wukuf di Arafah adalah merupakan ruknun min arkanil hajj, termasuk dari rukun haji. Apabila kita tidak melaksanakan wukuf, walaupun kita datang ke kota Mekah, walaupun kita datang ke kota Madinah untuk ibadah haji, kalau tidak wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah reuni akbar umat Islam, wukuf di Arafah, di hari yang terbaik, hari yang termulia di antara hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di Arafah artinya berhenti, berdiam diri. Dan ini adalah miniatur dari kehidupan kita. Setiap kita akan sampai kepada satu titik, di mana di titik itu setiap kita akan berdiam, setiap kita akan berhenti dari kehidupan sementara di dunia, berhenti dari menikmati indahnya kehidupan keluarga, berhenti dari menikmati indahnya sebuah jabatan, berhenti dari menikmati indahnya sebuah kendaraan, sebuah tempat tinggal dan kekayaan. Itulah kematian. Al-mautu babun wa kullu nasi dahiluhu. Maut adalah pintu, kata Rasulullah, dan setiap manusia akan masuk ke dalam pintu tersebut. Fa idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila saat kematian tiba, tidak bisa dipercepat walaupun 1 detik, tidak bisa diperlambat walaupun 1 detik. Berhenti itu akan datang kepada kita. Itulah kematian, di mana dalam kematian tidak ada yang bisa kita banggakan. Bukan mobil mewah kita, bukan harta yang berlimpah yang kita miliki, bukan jabatan tinggi kita, bukan ketampanan dan kecantikan kita. Yang dilihat di situ adalah amal perbuatan kita. Wukuf di Arafah adalah miniatur kehidupan kita kelak, tatkala kita berjumpa dengan Allah,
Tatkala seorang muslim melaksanakan ibadah haji, mereka berdiam diri di padang Arafah, duduk di tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan tujuan yang sama, walaupun asal mereka berbeda, bahasa mereka berbeda, kulit mereka berbeda, suku bangsa mereka berbeda, posisi kehidupan mereka berbeda. Mungkin di kampung halamannya mereka adalah pejabat, mungkin masyarakat, mungkin orang kaya, mungkin orang tak punya, orang alim ataupun orang awam. Tapi di padang Arafah setiap kita sama, hanya memakai sehelai kain ihram. Inilah miniatur kita di hadapan Allah. Arafah yang pertama, kita tahu hakikat hidup kita di hadapan Allah. Bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan kepandaian kita, bukan ketampanan dan kecantikan kita. Yang dilihat di hadapan Allah adalah amal perbuatan kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat setampan apa wajahmu, secantik apa wajahmu. Allah melihat sejauh mana amal perbuatanmu. Arafah yang pertama adalah taunya hakikat hidup kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, Arafah yang kedua, di padang Arafah bertemunya kembali Sayyidatuna Hawa dengan Nabi Adam alaihissalam. Terusir dari surga, Nabi Adam diturunkan di Jabal Adam, Sri Lanka, India. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Ratusan tahun tidak ketemu, mereka bermohon ampun kepada Allah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ratusan tahun mohon ampun kepada Allah. Allah pertemukan di Muzdalifah. Izdalafa yazdalifu muzdalifatan. Karena ratusan tahun tidak ketemu, Adam belum begitu mengenal kepada istrinya, Hawa pun tidak mengenal dengan jelas kepada suaminya. Mereka mengendap-endap berjalan, sampailah di satu padang yang sangat luas. Di situ baru mereka saling mengetahui bahwa yang di hadapannya adalah istrinya, yang di hadapannya adalah suaminya. Mereka naik ke sebuah bukit. Bukit dalam bahasa Arab adalah jabal. Cinta dalam bahasa Arab adalah rahmah. Di bukit itu tumbuh kembali rasa cinta mereka berdua, maka bukit itu dinamakan Jabal Rahmah. Arafah yang kedua, Nabi Adam dan Siti Hawa kembali saling mengenal. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Arafah yang ketiga, tauhidnya Nabi Ibrahim bahwa perintah menyembelih putranya Ismail adalah perintah dari Allah melalui impian. Malam itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi yang sangat luar biasa. Allah abadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat kedua. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur mada tara. Pada malam itu Nabi Ibrahim bermimpi dengan begitu jelas. Dalam impian itu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita berumah tangga, bertahun-tahun berumah tangga, kemudian diamanahi oleh Allah putra, mungkin putra kita bukan hanya satu atau dua, ada yang diamanahi putra sampai 5. Anak kita yang 5 ini salah satunya diperintah untuk disembelih. Bagaimana perasaan sebagai seorang ayah? Bagaimana perasaan seorang ibu yang harus menyembelih putranya sendiri, padahal putra itu bukan jumlahnya satu. Ibrahim alaihissalam 80 tahun berumah tangga, bermohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, amanahkan kepada aku seorang anak yang soleh. Berdoa berpuluh-puluh tahun tidak pernah dianugerahi seorang anak, sampai Nabi Ibrahim harus menikah kembali dengan Siti Hajar. Dari Siti Hajar dianugerahi seorang putra bernama Ismail, baru terlahir, harus terpisah dari kehidupannya. Ismail dan Siti Hajar berada di kota Mekah, di sebuah lembah yang saat itu tidak ada kehidupan. Ibrahim berada di Hebron, bersebelahan dengan Palestina. Ribuan kilo jarak memisahkan antara mereka. Tatkala Ismail mulai tumbuh masuk ke usia anak-anak,
Falamma ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail mampu berjalan bersama Nabi Ibrahim, tiba-tiba Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putranya. Bisa dibayangkan, anak yang puluhan tahun diharapkan kehadirannya, satu-satunya anak yang diharapkan, baru saja bersamanya, tiba-tiba Ibrahim diminta untuk menyembelih putranya. Ini sungguh merupakan ujian yang luar biasa, ujian keimanan dari Allah, di mana perintah Allah itu terkadang di luar logika kita, tapi itu adalah perintah Allah. Kalau kita laksanakan, yakin setelah itu ada balasan terbaik. Inna hadallahuwal balaul mubin. Ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Mendidik anak adalah perintah Allah. Walaupun berat tatkala kita mendidik anak, anak harus disekolahkan, anak harus dipesantrenkan, terkadang anak harus jauh dulu dari kehidupan kita, tapi itulah perintah Allah agar anak itu menjadi waladin solihin, menjadi anak yang soleh, di mana anak yang soleh akan menjadi investasi bagi kehidupan kita, bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Tatkala kita menatap ke atas yang ada hanya tanah merah, ke sekujur tubuh yang ada hanya kain kapan dan kapas, saat itu tidak ada yang kita harapkan kecuali doa dari anak-anak kita yang soleh. Mendidik anak adalah perintah dari Allah walaupun berat. Ada orang yang berhasil dalam memiliki anak, putranya berhasil semua 5 orang, anaknya hebat-hebat dan kaya-kaya, anaknya luar biasa, tapi lupa tidak dibekali keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang tuanya meninggal, setiap anak itu datang ke rumahnya dengan ratapan dan tangisan, tidak ada satupun yang mendoakannya. Tatkala jenazah dimandikan, bukan anak yang memandikan. Tatkala jenazah dikapani, bukan anak yang mengkapani. Tatkala jenazah didoakan, bukan anak yang mendoakan. Tatkala jenazah dibawa oleh ambulan, tak satupun anak-anak yang mau menemani kita dalam ambulan. Mereka sibuk dengan mobil mewahnya, mereka sibuk dengan istri cantiknya dan suami tampannya. Ini kalau tanpa iman buat anak-anak kita, kita meninggal, masuk ke alam barzah, kita dikuburkan, tidak ada satupun anak yang bisa mendoakan kita, karena kita tidak berani mendidik anak untuk mengenalkan anak kepada agama Allah. Pendidikan adalah perintah Allah walaupun berat. Makanya adibu auladakum bis shalah, didik anak-anakmu dengan salat. Wa'mur ahlaka bis salat, didik anak kalian dengan salat. Ini pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana memiliki seorang anak yang soleh. Tatkala ujian keimanan diuji, ayah mana yang rela menyembelih putranya? Tapi tatkala hal ini dilemparkan kepada Ismail, ya bunayya ini arafil manami anni adbahuka pangdur mada tara. Anakku, dalam mimpiku aku, dalam tidurku aku bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana, apa yang harus aku lakukan wahai anakku? Apa jawaban Nabi Ismail, anak yang soleh? Qala ya abatib al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, walaupun berat itu perintah Allah, laksanakan wahai ayah. Insyaallah aku akan termasuk orang yang sabar. Kuat keimanan Ibrahim, semakin kuat dikuatkan oleh anaknya yang soleh. Falamma aslama watallahu lil jabin. Tatkala mereka sudah berserah diri kepada Allah, pipi Nabi Ismail sudah nempel di paha Nabi Ibrahim, pedang sudah dihunus. Ibrahim siap menyembelih putranya Ismail. Iblis datang kepada Ismail, wahai Ismail, jangan kamu yang masih kecil yang disembelih, bapakmu saja yang agak tuaan dikit. Ismail mengambil batu, dilempar iblis. Idhab yala'i, pergi wahai engkau laknat. Hal ini diabadikan dalam Zumratul Ula. Iblis datang kepada Siti Hajar, itu pun dilakukan oleh Siti Hajar, dilempar iblis. Idhab yala'i. Hal ini dilakukan, diabadikan dalam Zumratul Wusta. Iblis pun datang kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim pun melempar iblis. Idhab yala'i. Hal ini diabadikan dalam Zumratul Aqabah. Kita yang sudah berniat berkurban, kita yang sudah berniat berbuat baik, beramal soleh, terkadang godaan datang kepada anak kita, terkadang godaan datang kepada istri kita, terkadang godaan datang kepada suami kita, terkadang godaan datang kepada diri kita. Lempar semua itu dengan takbir kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ismail yang mungil dan soleh
berbicara kepada ayahnya, wahai ayahku, ikat tangan dan kakiku, agar tatkala engkau menyembelihku, aku tidak meronta-ronta, dan rontaan itu membuat engkau merasa sedih dan ingin menghentikan niatmu. Wahai ayahku, buka bajuku, agar tatkala engkau menyembelihku, tidak ada darah yang menetes di bajuku. Terlihat kembang kempis perut Nabi Ismail. Ayah mana yang rela untuk menyembelih putranya yang begitu indah? Kembang kempis perutnya, kelihat keluar masuk napasnya, anak yang dirindukan. Ibrahim pun manusia biasa. Kalau bukan karena iman, tidak mungkin beliau mampu menyembelih putranya Ismail. Siang hari terkadang kita marah kepada anak, kita bentak anak kita. Di malam hari, tatkala anak sudah tidur, kita masuk ke kamarnya, kita lihat anak kita, kembang kempis perutnya, keluar dan masuk napasnya. Di situ ada penyesalan. Di siang hari kenapa kita memarahi anak kita? Apalagi Ibrahim yang harus menyembelih putranya Ismail. Kalau bukan karena keimanan, tidak mungkin hal itu terjadi. Wahai ayahku, jangan kau bilang kepada ibuku bahwa aku seperti ini disembelih olehmu. Wahai ayahku, jangan biarkan anak-anak kecil main dengan ibuku. Karena nanti kalau melihat anak-anak seusiaku, ibuku akan merasa sedih dengan kepergianku. Ini terjadi tatkala Ismail akan disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Begitu disembelih, wafadainahu bidibhin adim. Sebelum Allah ganti dengan seekor kambing kibas, pedang sudah dihunus. Disembelihlah Nabi Ismail alaihissalam. Bergelepar badan Nabi Ismail terasa di tangan Nabi Ibrahim. Hangat darah Nabi Ismail di tangan Nabi Ibrahim. Ibrahim hampir tidak mampu menyembelih. Beliau hanya mampu bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil memejamkan mata, ia sembelih putranya Ismail. Begitu disembelih, terasa darah itu mengalir. Tiba-tiba terdengar ada takbir dari depan beliau. La ilaha illallah wallahu akbar. Selesai takbir dari depan beliau. Dari sebelah kiri ada suara takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Dari sebelah kiri, Allahu akbar walillahil hamd. Mendengar takbir dari depan, Nabi Ibrahim tidak membuka matanya karena begitu dia membayangkan kuasa Allah. Tapi tatkala mendengar takbir dari sebelah kiri, dia tahu suara itu sangat familiar. Itu adalah suara anakku Ismail. Dibuka mata oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tengok di sebelah kiri, Nabi Ismail sedang berdiri dan tersenyum kepada Ibrahim. Dia tengok ke bawah, ternyata yang disembelih adalah seekor kambing kibas. Wafadainahu bidibhin adim. Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing kibas. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibrahim demi imannya berani menyembelih putranya Ismail. Kita yang diamanahi harta, mampukah kita untuk berkurban di hari ini? Tidak mampu hari ini, ada 3 hari berikutnya, tanggal 11, 12, 13. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Inna a'tainakal kausar. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pasolli, kita hari ini sholat Idul Adha. Wanhar, berkurbanlah di jalan Allah. Setiap tetes darah yang kita sembelih hewan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Setiap helai bulu yang kita sembelih hewan itu akan menjadi saksi dan amal kebaikan di hadapan Allah. Tulangnya menjadi saksi, bulunya menjadi saksi, tanduknya menjadi saksi. Padahal kalau bulu kambing kita jual, bulu sapi kita jual, tanduk sapi kita jual, tidak ada nilainya di hadapan dunia. Tapi di hadapan Allah, sampai bulu dan tanduknya pun menjadi nilai kebaikan di hadapan Allah. Mudah-mudahan di hari kemenangan ini, di hari Idul Adha ini, kita diberikan kemampuan untuk berkurban di jalan Allah, membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang riaya Idul Adha rahimakumullah. Setiap kita datang dari Allah. Hari ini kita hidup di bumi Allah. Suatu ketika kita akan wukuf, akan berhenti dari kehidupan. Kita akan kembali kepada Allah. Bekal apa yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahrizna min dulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabtah lana abwabal ilmi wa zayyana bi ahlakil hasanati wal hikmi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari bermohon selain hanya bermohon kepadamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari berharap selain hanya berharap ridhamu ya Karim. Kami berlindung kepadamu dari bergantung selain hanya bergantung akan pertolonganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami adalah hambamu yang hina tanpa kemuliaan darimu. Kami adalah hambamu yang lemah tanpa pertolongan darimu. Tolonglah kami dalam urusan rumah tangga kami. Amanahkan kepada kami kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Tanamkan di hati kami rasa cinta karenamu ya Allah. Kami sangat mencintai pasangan kami. Kami sangat mencintai putra putri kami. Kami sangat mencintai kedua orang tua kami. Tanamkan rasa cinta itu karenamu ya Allah. Ya Allah, begitu banyak jasa kedua orang tua kami. Kalau hari ini kami berangkat dari tempat ini menuju Madinah, kemudian sholat di Raudhah, bermunajat di samping Rasulullah, kemudian kami pergi ke Mekah, tawaf di sekitar Baitullah, kembali ke tanah air, semua itu tidak akan mampu membalas satu tetes darah tatkala ibuku melahirkanku. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami ya Rabb. Muliakan ayah ibu kami ya Rahman. Muliakan mereka ya Allah. Apabila mereka masih hidup, panjangkan usianya ya Rabb dalam keadaan taat kepadamu. Seandainya suatu ketika akan kau ambillah mereka dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kalau orang tua kami sudah mendahului kami, tempatkan mereka di sisimu ya Rabb. Ampuni setiap kesalahannya ya Rahman. Muliakan kedudukannya ya Karim. Berikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa dengannya di surgamu ya Allah. Ya Allah, kami rindu menatap wajahnya. Kami rindu mendengar suaranya. Kami rindu mencium tangannya. Kami rindu berjumpa dengannya. Tapi di dunia kami tidak akan pernah berjumpa lagi. Maka pertemukan kami kelak dengannya di surgamu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami begitu baik ya Allah. Mereka rela kurang tidur, yang penting kami nyenyak. Mereka rela kurang makan, yang penting kami kenyang. Terkadang ayah ibu kami berbohong demi kebahagiaan kami. Mereka bilang sudah kenyang padahal masih lapar. Mereka bilang tidak ngantuk padahal sudah sangat ngantuk demi nyenyaknya tidur kami. Ibu bapak abdi teu aya kaisin anjuk ngahutang keur nyakolakeun abdi, masantrenkeun abdi. Saya bisa seperti ini karena jasa ibu bapak abdi ya Allah. Karena jasa ibu dan bapak kami ya Rabb. Ya Allah, izinkan kami, limpahkan keluasan rizki kepada kami, agar kami bisa berkurban untuk diri kami dan mengkurbankan orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakan mereka di sisimu ya Karim. Ya Allah,
lahirkan dari kami anak-anak yang soleh seperti solehnya Nabi Ismail alaihissalam. Kuatkan keimanan kami ya Rabb seperti kuatnya iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, amanahkan bekal untuk ibadah kepada kami, rizki yang berkah, rizki yang manfaat. Amanahkan kepada kami bekal untuk ibadah kepadamu ya Rabb, rizki yang berkah, rizki yang manfaat, rizki yang banyak, rizki yang membuat kami semakin dekat denganmu ya Rahman. Ya Allah, tanamkan rasa cinta di hati TNI terhadap masyarakat Indonesia. Tanamkan rasa cinta di hati masyarakat Indonesia terhadap TNI. Berkahkan kami ya Allah, berkahkan harta kami ya Allah, berkahkan usia kami ya Rahman. Ya Allah, hari ini kami belum bisa berkumpul di Arafah untuk melaksanakan ibadah haji. Undang kami ya Rabb, undang kami untuk bisa tawaf di sekitar Baitullah. Undang kami ya Allah untuk bisa wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Undang kami ya Allah. Kami rindu menatap Baitullah, salat di shaf pertama di hadapan Baitullah. Kami rindu mengucapkan salam di hadapan kekasihmu Rasulullah, langsung dijawab oleh kekasihmu Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Allah, berkahi kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa